Makanya sekarang kalau kita petakan Lampung dengan kabupaten masing-masing, ini pemimpin-pemimpin otentik ini siapa? Pemimpin-pemimpin otentik yang bisa kita serap pandangan pikirannya, yang kita bisa nikmati hasil karyanya. Itu di Lampung juga harus mulai kita telisik, mulai kita analisis gitu. Sebagai community kita harus mengapresiasi kerja-kerja pemerintah yang otentik kan banyak. Kalau kita mendengarkan pemimpin yang jelek, pemimpin yang ditangkap korupsi, yang kemudian dibully karena ya banyak kan, bagi saya itu udah selesai lah, itu sering lah gitu. Tapi sekarang kita sebagai komunitas yang memang percaya pada value juga harus mencari pemimpin yang punya otentisitas di situ, yang gagasannya juga bisa kita dengarkan menarik gitu. Dan hari ini kan karena saya juga berkawan baik dengan Umar Ahmad, saya sedang terus mengeksplor apa yang sebenarnya perlu ditiru kan gitu. Iya, benar. Kalau yang kita munculkan sumpah serapah terus, ya orang nggak akan ketemu solusi karena banyak orang yang tidak punya waktu untuk berpikir mendalam. Banyak kita itu hidup juga hanya berangkat pagi pulang sore, tapi tidak punya kedalaman berpikir untuk menemukan apa hal-hal menarik di provinsi ini gitu. Sama halnya kayak saya datang ke berbagai desa, saya ketemu dengan 311 kepala desa di Lampung Tengah. Ada yang champion juga kok, 6 ada 6 lah. 5, 6, apa 7, 6 lah. 6, Artinya nggak benar-benar kosong, Pak ya? Enggak. Selalu ada orang hebat juga di tingkat-tingkatan kecil. Entah dia mewujud sebagai penggerak komunitas, dia kepala desa, dia bupati, mungkin dia camat, ya kan. Ya macam-macam itu. Orang baik kan mesti banyak gitu. Tinggal konsolidasi orang baik itulah kemudian menjadi kecerdasan berkelompok yang disebut Dr. Yu Hasan itu. Nah, kita sedang kehilangan kecerdasan berkelompok. Bisa jadi ini lokal-lokal champion ini masih sendiri-sendiri nih, Pak ya? Ya, mereka masih tercerai-berai gitu. Nah, kita perlu tuh dan mendukung mereka itu bukan hanya waktu di pilkada, bukan karena hanya milih di TPS. Bagi saya perjuangan gagasan itu juga akan membangun pendidikan politik gitu. Pendidikan politik ini penting supaya orang-orang generasi-generasi yang tidak bisa di-upgrade, generasi yang sudah rusak-rusak ini memang sudah tidak bisa dibenahi. Kita bisa berharap pada Gen Z. Ada investasi lah ke. Iya, nah itu yang dilakukan Umar Ahmad juga. Sekolah seni Tubaba itu menyasar Gen Alpha, Gen Z, Gen Alpha. Mungkin kalau kata ini ya, siapa namanya yang dulu para Madinah, Cak Nur, Kholis Majid, investasi pendidikan tuh 20 tahun loh. Lumayan ini, Pak ya? Lumayan lama. Lama, Pak. Jadi kalau kita ingin melihat sebuah hasil dari pendidikan, paling nggak 20 tahun ke depan. Nah, ketika anak-anak Tubaba itu nanti ke depan memang konsisten dia dengan sekolah seni Tubaba cerdas, Tubaba camp, dengan sekolah-sekolah lembaga yayasan-yayasan dari luar itu masuk. Mereka belajar menari, punya tarian nenemo tuh. Belajar gerabah seni, belajar musik, belajar memainkan peran. Dia ya bermacam-macam kesenian itu di situ. Berarti itu pendidikan adalah proses menanamkan nilai. Pendidikan itu adalah satu proses menanamkan nilai. Dan menanamkan nilai itu nggak bisa sehari 2 hari. Bisa 20 tahun tuh kalau kata Cak Nur itu. Nah, orang kalau udah karakternya kebangun, itu akan muncul generasi yang baru itu. Generasi Tubaba tadi menurut saya. Kita juga harus, ya itu berarti harus ada tongkat estafet kepemimpinan, Pak ya? Nah, itu lagi. Itu tadi yang saya bahas, bagaimana Bandung hari ini yang orang dulu mengeluhkan Ridwan Kamil ya. Ini kan sekarang mau tarung pilkada kayaknya istrinya sih mau maju apa gimana. Tapi istrinya kan jadi DPR RI sekarang. Benar. Nggak tahu lah, tapi yang jelas nggak mudah juga nyari pemimpin otentik itu yang dia punya kebaruan gagasan seperti kalau di Bandung Ridwan Kamil, di Tubaba ada Umar Ahmad. Mungkin di Surabaya ada Pak Eri Cahyadi, di Batang ada Bupati Yoyo dulu tuh. Di Solo dulu ada Jokowi. Jadi
Jadi mesti diskusinya mendalam ke tingkat kebijakannya, gagasan otentiknya apa, itu yang mesti diperdengarkan. Kalau persoalan manuver-manuver politik, ya itu yang sering dikupas oleh medsos, oleh media-media mainstream kan hanya itu aja. Tapi diskursus tentang bagaimana hal-hal inspiratif ini harus menyebar ini ya nggak banyak. Bener. Akhirnya kita hanya menerima berita sampah, berita fitnah, sumpah serapah warga, banjir, macet, yang nggak bersudahan gitu. Karena mungkin di algoritma media sosial nggak terlalu tinggi ya kalau soal Iya, diskusi mendalam. ya sekarang Anies bagus di tingkat Jaklingko itu keren loh. Jaklingko itu bagaimana Jakarta mengelingkan transportasinya itu. Satu pintu semua dengan habis dari Jakarta Trans bisa ke angkot, ya kan nggak perlu nunggu, angkot nggak perlu ngetem terus karena Jalan terus supirnya digaji kan gitu. Jadi itu inovasi-inovasi yang perlu kita hargai itu. Termasuk bagaimana data-data banjir di zamannya Voke, di zamannya Ahok, di zaman Jokowi Ahok, di zamannya Anies kan bisa dilihat tuh. Banjir berapa, surut berapa ini. Tapi kan buzzer nggak bukan untuk itu bekerja. Iya, Buzzer benar. untuk mereproduksi fitnah, untuk mendukung tuannya itu. Nah sekarang kita sering banyak mengalami itu, medsos kita mengalami itu gitu. Ganjar juga, Ganjar itu bagi saya juga ya bagus gitu loh, Ganjar itu. Tapi ya tetap ada kekurangan ya memimpin 35 kabupaten kota dengan bupati yang dongok-dongok juga kan. Gubernurnya bagus, bupatinya mohon maaf bodoh ya juga nggak kelar itu persoalan gitu. Berat juga. Beda partai. Tetap ada kekurangan iya, Ganjar tetap ada kekurangan iya gitu. Tapi pernahkah kita mendiskusikan sesuatu yang baik ini benar-benar jernih? Kemudian menjadi inspiring bagi komunitas, bagi kota lain, kabupaten lain. Sehingga saya lihat Bandung, inovasi yang dilakukan oleh wali kota Ridwan Kamil juga belum dilakukan oleh wali kota selanjutnya ini. Belum menemukan pemimpin otentik lagi. Tapi secara value masih berlanjut lah Bandung untuk pembangunan, Pak. Yang dinamakan value itu sebenarnya kalau masyarakat masih terus bisa menjaganya sih kalau saya. Kalau masyarakat masih terus melakukannya, itu akan jadi value. Kalau dia hanya sebagai kebijakan pembangunan fisik, kemudian masyarakat nggak bisa merawatnya, taman ini jadi terbengkalai, itu udah bagi saya bukan value. Based on project. Based on project, sebagus apapun bangunan itu. Based on project. Karena yang ketika tinggalkan adalah nilai laku yang dilakukan oleh masyarakat itu. Nilai yang akan dikerjakan masyarakat secara konsisten. Itulah pendidikan sebagai proses menanamkan nilai. Tapi kalau rezim pembangunan yang dianut, ya sudah bangun jalan, besok kok rusak lagi. Bangun gedung ini kualitasnya jelek. Nggak ada value apa-apa bagi saya itu. Bagus, sebenarnya bangunan juga penting ya Pak, infrastruktur Pak. Iya. Ya pastilah, kan saya mengatakan bahwa pembangunan tetap penting, fisik semua penting gitu. Tapi fisik yang berkualitas, masyarakatnya juga punya kualitas ya. Kalau bahasa Umar kan kita ingin membangun arsitektur kelas 1. Value masyarakat yang kelas 1, ya, budaya masyarakatnya kelas 1, mental. Kalau kita tadi kan payungnya ada 3 kan capaiannya, material, mental, spiritual gitu. Itulah yang menghidupi payungi sejauh 5 tahun ini dalam analisis saya secara pribadi sebagai insider di sini. Kalau kita terus bisa menjaga, mereproduksi gagasan ini terus menerus, masyarakatnya juga mulai kebentuk, materialnya juga ada, mentalnya meningkat, spiritualnya meningkat. Kan kita yang merasakan sendiri bagaimana perubahan-perubahan capaian-capaiannya dari hari ke hari kan itu yang kita rasakan. Tapi kan komunitas kecil seperti ini tidak bisa jadi contoh bagi sebuah kabupaten kota yang complicated masalahnya gitu. Tapi kita bisa memiliki sedikit kontribusi kecil di tengah masyarakat yang lebih parah kan gitu. Daripada jadi tukang kritik aja kan Pak. Iya, yang dia hanya jago sumpah serapah di media sosial, tapi sebenarnya dia di lingkungannya juga dia tidak ngakuin apa-apa, dia pasif juga. pasif gitu. Bagi saya itu juga anomali. Padahal sebenarnya setiap pembangunan sebuah daerah juga punya value-nya sendiri Pak ya. Ya, Kayak payung kan tadi ada 3 tadi kan jadi pondasi. ya kalau di Tubaba ada Nemen, Nedes, Nerimo. Dia udah menunjukkan value-nya itu. Iya benar. Nemen itu apa ya, bekerja keras. Nedes itu tahan banting ya kan. Ya
tahan banting dia, terus kemudian nerimo itu ya berikhlas ya. Ini jadi tarian, ya, jadi cerita, jadi karena value itu dimulai dengan punya cerita. Iya. Kalau cerita itu kemudian menjadi dianut, diyakini, kemudian dipeluk, dikerjakan oleh banyak orang, dia akan jadi value.